Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah jemaah sekalian, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih ya, dari kitab Syarih Fikih Sunnah atau di Madzahibil A'immah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim ya. Ridwanullah Ta'ala. Pertemuan yang ketiga ya, ini masih di pengantar. Jadi kita bahas secara tuntas pengantar beliau dalam kitabnya ini agar kita memiliki pemahaman yang eh, lumayan utuh ya untuk mengenal atau mengetahui ilmu fikih ini. Nah, kita masuk di pengantar beliau tentang metode penulisan kitab. Ya, itu di kitabnya halaman 13 ya. Jadi supaya nggak terlalu panjang ya kalau dibaca apa namanya, langsung kita baca sedikit-sedikit dari kitab ini terlalu banyak. Saya di sini berikan poin-poinnya. Ya, jadi saya tampilkan ada slide ya poin-poinnya. Nanti tinggal saya langsung bacakan dari kitab secara cepat ya. Kelihatan ini slide-nya ya? Kelihatan, Sat. Terlihat. Ya, kelihatan ya. Ini udah kita bahas ya komentar yang sebelumnya itu. Benar dengan pentingnya ilmu fikih, beragam metode penulisan kitab fikih ya. Terus tidak tiga faktor ya penulisan ya kitab. Ya, ada kelemahan di kitab klasik, kemudian kelemahan di kitab kontemporer. Ini udah kita bahas. Ya. Yang faktor yang ketiga adanya pembenturan dan pemisahan antara ahli fikih dan ahli hadis. Sehingga dalam kitab ini dia mau menggabungkan apa namanya corak ya, penulisan kitab hadis sekaligus apa dengan ahli fikih, apa ahli hadis ketika membahas hadis-hadisnya itu diteliti ya oleh beliau. Eh, apa namanya hukumnya ini penilaian terhadap hadis apakah sahih dhaif begitu ya. Sehingga ini tidak sebetulnya tidak boleh dipisahkan karena fikih itu bangunan dan hadis itu fondasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan metode penulisan kitab. Ini sudah saya ringkaskan poin-poinnya. Ya ada 8 poin. Ya, yang pertama ya disusun dengan sistematika kitab fikih. Ya kita bacakan langsung ya dari kitabnya. Jadi al-maslak fi hadzal kitab. Fakanat hadhil umur salasa bima dafa al-iqdam ala ta'rif hadzal kitab alladhi as'alullah an yanfa bil Islam wal muslimin wa an yaj'alahu qudwatan ala tariqil fiqhi fi dini wa an yujannibani fi man taqattu min salbiyatin ra'aituha fi ghairihi walati la adai li nafsi al-ismata min nadhairiha. Jadi berdasarkan 3 alasan sebelumnya, itulah yang mendorong beliau menulis kitab fikih ini ya, dengan berharap kepada Allah agar bisa bermanfaat ya kitab yang beliau tulis ini, dan menjadikan langkah untuk bisa mempelajari ilmu fikih. Dan juga berharap kepada Allah agar menjauhkan dari kelemahan-kelemahan yang beliau sebutkan sebelumnya itu.
ya tanpa mengklaim diri terbebas dari kesalahan itu. Ya, tetap beliau juga hanya berusaha ya semaksimal mungkin. Nah, yang pertama disusun dengan sistematika kitab fikih. Waqad salaftu fi hadzal kitab mayali ya awalan Ratab kutubahu wa abwabahu ala namtin qaribin min mu'dhami kutubil fikih. Ya. Jadi beliau menyusun kitab-kitab bab-babnya itu dengan corak yang dekat dari kebanyakan kitab fikih ya ma'a syai'in yasirin minal itilaf ya dengan sedikit apa namanya perbedaan ya di mana di sini beliau ya seperti biasa memulai dengan bab ibadah ya toharo sholat ya jenazah zakat saum haji ya rukun Islam. Dan beliau menyertakan yang berkaitan dengan ibadah itu tentang aiman ya sumpah nudur ya nazar makanan minuman berburu ya sembelihan dan yang semacamnya. Jadi kalau itu biasanya kan diakhirkan di kitab-kitab fikih. Nah, beliau sertakan setelah ibadah. Nah, baru setelah itu Sumat batu bikisnya akan bil usra al ahwal syahsiyah. Hukum-hukum keluarga ya dan yang berkaitan dengannya ya seperti pernikahan dan sebagainya. Dan juga disertakan hukum tentang pakaian yang berhias, hukum-hukum nazar ya melihat mawaris ya waris itu kalau zaman sekarang disebut dengan ahwal syahsiyah ya, hukum-hukum keluarga. Baru setelah itu tentang hukuman had ya hudud jinayah ya pidana ya diat ya denda-denda. Nah, kemudian baru jual beli itu diakhirkan al buyu ya. Biasanya kan kalau di kampus yang lain buyu itu yang pembahasan paling awal dari muamalah ya biasanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu diberi mukadimah tentang pengertian fikih ya seperti perkembangan mazhab, ya, perbedaan pendapat ulama, masalah taklid dan lain-lain. Itu yang menjadi pengantar ya, makanya dia cukup panjang ya pengantarnya. Ya, karena memang kata beliau bimayan bagi li talibil ilmi ma'rifatuhu qabla syuru' fi dirasatil fiqhi. Yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahuinya ya sebelum memulai mempelajari fikih gitu ya. Pengantarnya dulu. Nah, lalu yang ketiga dengan bahasa yang mudah dan jelas ya, tapi mendekati bahasa ahli fikih dengan kedalaman dan petunjuknya kepada maksud ya. Diwakad istahatu fitarti bimawadihi wa siyagatiha bi uslubin sahlin watih ya. Dengan gaya bahasa yang mudah, jelas, yunasibul bais wal qari al adi yang cocok dengan seorang peneliti dan seorang pembaca yang biasa, pembaca awam atau pemula. Ya, wa ma hada. Nah, bersama dengan ini raaitu qadrul imkan. Ya, aku menjaga sesuai kemampuan antakuna ibaratu qaribatan min ibaratil fuqaha. Gaya bahasanya dekat dengan gaya bahasa para ahli fikih fi diqatiha wa dilalatiha alal maksud. Dalam kedalamannya ya, petunjuknya kepada maksud ya. Wa rubbama tarul ibaratal muslim bima aqifu alaihi fil marajil fikhiyatil mutalifah ya. Nah, terkadang aku memilih ungkapan yang lebih bagus yang aku ambil ya dari rujukan-rujukan fikih yang beragam. Ya, itu yang ketiga ya. Yang keempat, permasalahannya disusun dengan tartib mantiki ya atau rangkaian logis. Ya, waqad ratabtu masailahu tartiban mutasalsilan mantiqiyan nasbat tawarudiha ala bil qari litakun aqraba mutawalin wa aisara ma'khadan. Jadi maksudnya tartib mantik itu ya susunannya itu disusun secara logis ya. Ketika disebutkan ini lalu muncul di pikiran pembaca ingin tahu apa namanya selanjutnya apa, nah, maka disebutkan lagi yang berikutnya.
Jadi, sesuai alur yang dipikirkan oleh manusia ya, secara logis. Jadi maksudnya susunannya itu apa namanya, sistematis, eh, logis ya, apa, dengan memperhatikan eh, susunan-susunan yang bersambung gitu ya, sambung menyambung. Kemudian yang kelima, diberi judul-judul perincian. Jadi tidak hanya judul global saja. Lokad ana itu biwadil anawin tafsiria, judul-judul yang rinci. Ya, arti tadul al-murad di wudu ya, yang memberikan menunjukkan kepada maksud dengan jelas. Di samping judul-judul yang umum yang membatasi tema pembahasan. Ya, kemudian pendalilan, nah ini yang apa cukup penting ya. Setiap masalah dari Quran dan Sunnah ya. Jadi betul-betul setiap permasalahan yang dikemukakan yaitu disebutkan dasarnya, dasar dalil ya. Disebutkan Sunnah juga dengan cara pengumpulan ya, jamul adilah. Ya, beliau katakan waqad badatu wus'i fil istidlal li kulli masalah bi kitabillah in amkan wa Baik, sunnati. untuk kami Ya, asabitanu ba'da jamil adillah. Setelah pengumpulan dalil-dalilnya, jadi tidak hanya satu dua dalil ya secara parsial, tapi semua dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dikumpulkan ya, lalu kemudian dianalisis ya, diberikan penilaian tentang status hadisnya apakah sahih atau dhaif ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, beliau berikan apa, catat di catatan kaki ya, suka diberikan ahaditsnya misalnya ya. Nah, juga dengan menyebutkan ijma kalau memang ada ijma dalam permasalahan tersebut. Ya, yang ketujuh, menyebutkan perbedaan pendapat. Jadi tidak terpaku ke satu pendapat, satu mazhab ya, tapi berusaha ya dalam masalah itu disebutkan pendapat yang berbeda. Jadi wa in kanat mas'alatu khilafiyatan wa huwal ghalib ala masail fikih ya, karena kebanyakan permasalahan fikih ini ya khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Fa innani uridul khilafa wala ahmiluhu. Nah, jadi aku kemukakan perbedaan itu dan tidak aku abaikan. Wa kaifa la af'alu? Bagaimana aku tidak melakukan ya, wa qad qala Qatadah. Sungguh Qatadah telah berkata, man lam ya'rifil khilafa lam yasummal fiqha bi anfihi. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Nah, jadi orang paham fikih itu harus mengetahui perbedaan pendapat. Ya, dalam ungkapan lain, apa, ta'alam al-khilaf ya, ya tasik sadruka. Jadi perbedaan pendapat agar luas hatimu. Semakin kita tahu adanya perbedaan pendapat, artinya pendapat yang berbeda itu juga berdasarkan dalil ya, maka kita jadi apa namanya, lebih menghargai ya, lebih ya, tidak gampang untuk memberi pengingkaran. Makanya kan ada perkataan man katsura ilmuhu qalla inkaru. Siapa yang banyak ilmunya, sedikit pengingkarannya. Orang banyak mengingkari ya, banyak kaget gitu ya, ataupun menentang ya, gampang menyalahkan yang berbeda dari pendapat yang dia pegang. Ya, karena ilmunya masih sedikit, yang dia tahu cuma itu, dianggapnya itu saja yang benar gitu. Ya, dianggapnya cuma itu yang benar. Akhirnya ketika melihat yang berbeda gitu ya, langsung bersikap keras ya, mengingkari. Nah, ini ya, perlunya kita mengetahui perbedaan pendapat. Ya, jadi tidak doktrin ya terhadap satu pendapat ya,
Padahal itu masalah yang zonni, masalah istihadiyah. Jadi dianggap itulah satu-satunya pendapat yang benar ya, yang lainnya sesat, yang lainnya pas ke apa namanya kejumudan ya di dalam mempelajari khususnya masalah fikih ya, masalah khilafiyah. Nah, kata beliau ya wadalika anal jalal bil ilaf qad yuaddi ila raddi ba'dil haqqi alladzi la ya'lam. Tahuan terhadap perbedaan pendapat terkadang menyebabkan kepada menolak sebagian kebenaran yang tidak dia ketahui. Idil haqqu ghairu munhasirin fi qawli fardhi minal ulama'i ka'inan man kana. Ya, karena kebenaran itu tidak terbatas pada pendapat ya personal dari ulama. Nggak, ya kebenaran kalau orang itu hanya taklid itu satu ulama atau satu madhab. Pertanyaannya apakah kebenaran terbatas dalam madhab itu? Kan tidak, ya kan? Nah itulah kita pentingnya mengetahui perbedaan pendapat dari para ulama, dari para madhab, lalu kita bisa menggali dalilnya ya sehingga kita bisa melihat mana yang terlihat di hadapan kita yang lebih kuat dalilnya misalnya ya hujahnya yang lebih bisa diterima ya, sehingga itulah yang kita ikuti memilih yang rajin. Walidah rawa Utsman bin Atha an abi Atha an abihi dari Atha ya bin Abi Rabah ya kalau tidak salah. Qaulahu perkataan la yan bagi li ahadin an yuftiyan nas hatta yakuna aliman bi ikhtilafin nas. Tidak selayaknya seorang memberi fatwa kepada manusia ya hingga dia memiliki ilmu terhadap perbedaan pendapat ya para ulama maksudnya. Fa inna lam yakun kadzalika radda minal ilmi ma huwa awsaqu minal ladzi fi yadayhi. Ya, jika dia tidak seperti itu, dia akan menolak ilmu ya yang lebih kuat dari yang apa dia pegang. Gitu. Ya. Ini cukup panjang penjelasan beliau nih. Karena ini penting ya, masalah khilaf ini. Fa in kana al-khilaf fil mas'alati mu'tabaran qawiyan kana tariqati fi 'ardihi an adkura kullahu qawl. Jadi kalau perbedaan pendapat ini muktabar ya, diakui dan kuat, maka aku sebutkan kata beliau masing-masingnya ya lalu juga wal qailina bihi min ahlil ilmi mu'tamidan fi naqli ara'ihim ala kutubil imami nafsi. Juga disebutkan orang-orang para ulama yang menyebutkannya dari para alim itu dengan berpegang dalam menukil pendapat mereka dari kitab-kitab imamnya secara langsung ya sesuai kemampuan apa sesuai apa yang memungkinkan in amkan wa illa nah jika tidak langsung dari imamnya ya ilmu utama ya maka berdasarkan kitab mazhab yang muktamad ya menjadi pegangan lada ulamai di sisi para ulamanya. Oh jadi nggak sembarangan ngutip pendapatnya tapi benar gitu ya pengutipannya langsung diambil dari imamnya atau dari kitab-kitab yang utama dalam mazhab itu. Ma'isbati tausiki hadil arafil hasyiah ya disertai dengan menetapkan apa namanya sumbernya ya di catatan kaki. Nah, inilah di antara apa namanya kebagusan kitab ini tuh pendapat itu diberi rujukan ya sumbernya itu di kitab apa jadi bisa langsung dicek. Summa asuku ma waqaftu alaihi min hujjati li hadzal qaul ma ibda'i wajhi dilalah min ad-dalil lam yakun dhahiran. Nah, kemudian aku sebutkan hujah-hujah dari pendapat tersebut ya dengan mengemukakan eh, bentuk pendalilan wajib dilalahnya dari dalil ya jika memang kuat dan terkadang utbi'u kula dalil bima turidu alaihi wa ujiba anhu bihi minal fariqil akhar itmaman lil faidah.
Nah, terkadang aku ikutkan ya setiap dalil apa namanya dengan yang menyalahinya. Ya, apa dengan yang menyalahinya, yang menentang ya dalil tersebut lalu diberi jawaban ya dari pihak lain sebagai penyempurna dari faidah. Kemudian aku melakukan ini pada setiap pendapat para ulama dalam permasalahan. Nah, itu yang ketujuh ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang apa namanya menjadi ciri khasnya ya di kitab ini ataupun kitab-kitab lain yang menyebutkan pemilihan pendapat yang lebih kuat atau tarjih. Wala aktafi bi mujarradin akli hadil aqwal wa sarri adillatiha. Aku tidak mencukupkan apa namanya sebatas menukil pendapat, mengemukakan dalilnya. Lianna mujarrada ardiha duna tarjihin ya apa yuqiul qari'a fil hairati wal ittirab ya. Ya, karena kalau cuma sebatas mengemukakan pendapat ini dan dalil ya perbedaan pendapat tanpa dipilihkan ya menurut penulis mana yang lebih kuat, ini akan gamang ya bingung dan gampang nggak ada karena dia nggak bisa memilih gitu. Min jihati annal bais ala dijamal aqwalan aqaba alaihi ala birji ya fal ghalib anna ghairu la yamliku dzalika min babin aula ya. Kalau peneliti saja yang menulis kitab fikih itu hanya sebatas merupakan perbedaan pendapat tanpa memilihkan gitu ya mana ya walaupun tentu tadi itu sendiri kan nisbi ya itu bisa berbeda-beda ya tapi kalau tidak diberikan mana yang lebih kuat, yang roji, ya yang menulis kitabnya atau penelitinya saja tidak melakukan itu, ya apalagi orang yang membaca lebih tidak bisa lagi. Ya, nah sehingga pemberian mana yang roji dari penulis, dari peneliti, pengkaji, yaitu sebagai apa namanya memberikan tawaran solusi. Silakan mau kalau mau diambil, kalau menurut saya lebih kuat ini silakan gitu. Ya, sehingga orang yang membaca ya itu punya punya solusi, punya pilihan. Ya balah li su'ala tafahumi aqwali wa tamyisiha sanadan wa matnan wa dilalatan wa uqarinu ba'daha bi ba'din wa ijra'in ya. Wa ijra'i dzalika ala usuli ahli ilmi mastata'tu ila dzalika sabila. Ya, jadi ketika dikemukakan perbedaan pendapat itu oleh beliau betul-betul dipahami pendapat-pendapat itu ya dianalisis sana dan matanya petunjuknya ya membandingkan antara satu sama lain ya dan apa namanya menerapkan atau menempatkan pendapat-pendapat itu di atas usul kaidah-kaidah para ahli ilmu ya jadi maksudnya di analisis ditimbang dengan kaidah-kaidah keilmuan. Ya, kalau hadis ya berarti oleh ilmu hadisnya mana yang sahih, mana yang tidak. Kalau dilalahnya ya oleh ilmu usul fikih, ya mana penerapan kaidah yang lebih kuat, yang lebih tepat, eh, juga dari sisi petunjuk dalam bahasa Arabnya, misalnya dan seterusnya. Berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah ditetapkan juga oleh para ulama juga gitu. Ya. Tentu sesuai kemampuan. Biwardil wusul ilal qaul rajih min ghairi ta'assubin li ahadin kainan man kana. Dengan tujuan supaya sampai kepada pendapat yang rojih, yang lebih kuat, ya tanpa ta'assub fanatik kepada salah satu. Wal bahisul munsif seorang peneliti yang insaf, bersikap fair ya, adil, jujur ya, inna maya basu anil haqqi wa an muradillah ta'ala. Dia hanya mencari kebenaran, ya mencari apa yang Allah maksudkan ya, memahaminya dan juga maksud Rasulullah wa muradi Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam wala ya'ni ba'da dzalika in wafaqa qawla fulanin aw fulanin wasatan wa annahu innama yaruju min qawli imamin ila qawli imamin akhara. Ya, tidak peduli atau tidak masalah setelah itu jika kemudian pendapat yang roji yang kuat itu yang dia hasil penelaahan itu sesuai dengan pendapat si fulan atau si fulan gitu ya dari para ulama, itu nggak masalah. Kadang misalnya yang dikuatkan itu sesuai dengan mazhab Syafi'i, kadang yang dikuatkan sesuai dengan mazhab Hanbali, Maliki atau Hanafi, nggak ada masalah. Karena kita berdasarkan pemahaman, berdasarkan dalil yang dipahami gitu ya. Karena dan apalagi keluar apa namanya wa inna ma yarud min qawli imam ila qawli imam ya, jadi kadang apa namanya pendapat yang roji itu bisa keluar dari satu imam atau imam yang lain ya enggak masalah. Ya tidak ada masalah kita apa namanya memilih gitu. Para ulama itu kan apa namanya ibarat bintang ya, ibarat petunjuk-petunjuk itu ya kita bisa memilih mana yang lebih kuat ya cahayanya. Dan itu juga dilakukan kan oleh para tabiin gitu ya. Tabi karena memang manhajnya seperti itu dari para sahabat itu tidak terpaku kepada satu ulama ya atau sekelompok apa mustahil tapi berusaha ya. Ya, nah, wa qad iltazamtu fi dzalika an akuna wara nusus syariah. Aku berkomitmen berpegang teguh dalam hal itu ya berada di belakang nas syariah. Ya asma'u minha wa aswa ilayha wa pengmuradaha fala asbiqa bil qawl. Nah, syariat nas-nas Quran, hadis. Baru nanti pendapat-pendapat itu ngikut ke sana ya, bukan sebaliknya. Pendapat didahulukan nanti nas-nas Quran hadis ya harus ngikut ke pendapat itu tidak, itu terbalik. Nah, dalam bahasa lain petunjuk-petunjuk dari nas-nas inilah yang menjadi hakim bagi pendapat para ulama, bukan sebaliknya. Ya, apa namanya? Fala asbiqu bil qawli, ya aku tidak mendahului dengan perkataan wala uqawwiluha ma lam taqul. Aku tidak mengatakan apa yang tidak dikatakan ya oleh nas-nas syariat. Wala amiruha apa tidak ada petunjuknya gitu. Jadi nas-nas itu nggak bisa dipahami, tapi memang nggak ada petunjuknya kepada pemahaman tersebut. Jadi harus dikandung oleh nas itu pemahamannya. Walau tawiuha ala mastain nafsu yastain nas. Ya dan aku tidak apa namanya hawa nafsu ataupun keinginan orang manusia. Wal maksud anani uha bil tarji bimiqdari ma balagh ilaihi malaka itu haroni wajib mu'tabarun fit tarji. Nah, jadi maksudnya adalah berusaha untuk memilih yang lebih kuat itu sesuai dengan kemampuan ya, yang dimiliki jika memang nampak bentuk yang nah, dalam yatabayyan liwajus shawab tuh ya jika tidak jelas bentuk yang benarnya yang mana ya aku tawakuf ya menanggungkan idlayah jujur tarjih bighairi dalilin wala burhan. Tidak boleh mentarjih tanpa dalil dan bukti ya. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi. Nah, ini salah satu kitab penting ya membahas tentang masalah ijtihad. Ibnu Abdul Bar ya seorang ulama besar bahkan apa, Hafidh Al-Maghrib. Ya, kalau Hafidh Masyrik itu kan Khatib Al-Baghdadi ya. Kalau di Maghrib Barat ya, Ibnu Abdul Bar dia penguasaannya cukup luas ya terhadap mazhab-mazhab para ulama ya dalam kitab-kitab besar beliau masuk ya dua syarahnya terhadap Muwatta ya Imam Malik ada Tamhid, Istidkar. Dan ketika beliau membahas itu tadi ya tidak terpaku walaupun beliau misalnya ada berangkat dari mazhab Malik tapi tidak fanatik ya. Beliau menelaah ya semua pendapat itu dan memilih mana yang lebih kuat. Ya, memang tradisi para ulama yang mereka itu apa namanya ya, penguasaannya yang luas itu ya terhadap ini.
terhadap dalil terhadap pendapat, ya mereka rata-rata melakukan itu ya. Walaupun pembelajaran awal gitu ya dimulai dari mazhab misalnya. Tapi setelah mereka punya kemampuan untuk menelaah, meneliti, ya tidak terpaku di mazhabnya. Rata-rata kan begitu para ulama juga. Kata Imam Nawawi misalnya ya di mazhab Syafi'i yang muhakkiknya, ya beliau tidak terpaku ketika meneliti, oh, ini lebih kuat dalilnya. Ya, makanya ada ikhtiarotnya ya, ada ikhtiarot Imam Nawawi. Ya, dalam mazhab Hanbali misalnya ada ikhtiarotnya Ibnu Taimiyah. Ya, rata-rata begitu. Ibnu Hajar al Asqalani misalnya, dia berangkat dari mazhab Syafi'i, tapi setelah itu dia melakukan taji, mana yang lebih kuat, melakukan pemilihan-pemilihan. Bahkan seringkali kan menggabungkan antara mazhab Syafi'i dan Malik, ya kan? Termasuk juga seperti Ibnu Daqiqil Aid, gitu kan, dan sebagainya. Tradisi ulama seperti itu. Ya, tradisi taklid kepada satu mata itu sebenarnya belakangan aja itu. Ketika mundur, ketika ada tidak apa kurang kesungguhan untuk mengkaji, padahal apa namanya sumber-sumber kitab-kitab sudah ditulis oleh para ulama sudah sekian banyaknya, ya kenapa tidak dikaji? Mencukupkan kepada matan yang ringkas, ya sangat ringkas, tidak membahas dalil-dalilnya, tidak membahas perbedaan pendapat para ulama, lalu kemudian fanatik kepada madhab tertentu, bahkan mengharamkan ya tidak boleh keluar dari satu madhab dan sebagainya. Ini kemunduran. Terjadinya fanatik itu kan belakangan ya, ketika apa namanya kesungguhan itu jadi berkurang ya di dalam keilmuan. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, ya wal wajib min ikhtilafil ulama talabud dalil min alkitab wa sunnah wal ijma wal qiyas. Ya, wajib ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mencari dalil dari Quran, sunnah, ijma, qiyas alal usuli minna terhadap pokok-pokok darinya wadhalika la ya'dim itu apa namanya tidak tidak ada, tidak ada. Maksudnya ada. Jadi kan pendapat yang dikemukakan ulama itu pasti ada dasar. Jadi bisa diteliti dasarnya. Ya, kadang orang, masa ulama nggak pakai dalil? Iya betul pakai dalil, cuman apa namanya dibandingkan dengan ulama lain yang berbeda pendalilannya yang bagaimana, nah mana yang lebih sesuai dengan dasar-dasar keilmuan. Jadi ketika berdalil betul, apakah dalilnya itu tepat atau tidak? Karena para ulama tidak maksud, ya makanya perbedaan pendapat ulama itu kita ya tinggal memilih dari ulama juga gitu. Kadang kan orang menyangka, iya ulama nggak masuk, apalagi kamu gitu kan. Ya maksudnya ketika kita tidak setuju dengan pendapat satu ulama itu, bukan oleh kita semata pemikiran sendiri, ya, tapi membandingkan dengan ulama lain juga dan memahami dalil dari mereka, dari para ulama juga. Gitu. Bahkan saya yang levelnya lebih tinggi keilmuannya para ulama itu. Jadi itu ya maksud dari kita mentaji memilih yang roji, ya bukan kemudian kita menolak pendapat ulama ya lalu ditimbang oleh pikiran kita sendiri. Tidak, kita juga mempelajari dari para ulama lain. Ya, bahkan kan sebetulnya hatta misalnya pendapat-pendapat fikih yang tidak disebutkan di dalam empat madhab. Saya kita memilih satu pendapat yang di empat madhab nggak ada. Ya, tapi ada di para ulama lain. Karena kan madhab ini nggak hanya empat di zaman awal ya, tapi tabiin misalnya. Itu kan banyak ya para mujtahid ya di selain dari empat madhab. Empat madhab ini sampai kepada kita ya, karena memang melalui murid-muridnya yang menyebarkan ya eh, apa namanya menjadi lebih banyak. Tapi bukan berarti kemudian para mustahid lain itu dinafikan ya, bisa saja. Ya. Karena madhab itu kan ya ada madhab al-Auza'i misalnya, ada
Lais bin Sa'ad ya, bahkan para ulama mengatakan Lais bin Sa'ad lebih fakih daripada Imam Malik. Ya hanya Lais bin Sa'ad nggak ada murid yang kemudian menyebarkan fikihnya. Ya, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri misalnya, ya Abu Saur ya, termasuk Ibnu Jarir atau Bari, dia mandiri secara istihad, penulis tafsir At-Tabari. Dan sebagai Imam Bukhari sendiri mandiri dalam beristinbat dalam beristidlal ya, di Sahih Bukhari-nya itu kan ada judul-judul itu menunjukkan fikih beliau. Ya, belum lagi pendapat para tabi'in, para sahabat ya yang dinukil dalam kitab-kitab fikih itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi jangan mengatakan nggak boleh keluar dari empat mazhab. Tadi tidak terbatas di empat mazhab saja. Orang yang penelahannya luas, apalagi ke kitab-kitab perbedaan pendapat, para ulama yang lebih luas, yaitu akan melihat, mempertimbangkan. Ya, karena tadi ya itu sebenarnya yang sudah dijelaskan sangat terikat dengan kondisi zamannya di saat mereka menghadapi. Ya, ketika kita menghadapi zaman yang berbeda, ya kontemporer dengan permasalahan yang baru, dengan kondisi yang baru. Nah, dari pendapat para ulama yang banyak yang berbeda-beda itu, kita bisa memilih mana yang lebih relevan dengan zaman. Ketika pendapat di empat madhab itu sudah nggak relevan dengan kondisi zaman, ya kita tinggalkan. Ya, kembali kepada prinsip Islam ini mudah, Islam ini sholihun likulli zamanin wa makan, jangan memaksakan. Ya, misalnya dalam madhab Syafi'i atau madhab-madhab lain bahwa transaksi harus ada ijab kabul gitu ya, harus terucap gitu ya. Itu di zaman sekarang udah ini udah sulit dilakukan ya. Makanya Ibnu Taimiyah menyebut taati gitu ya. Saling ketika pembeli sudah menyerahkan uang ya, penjual kemudian menyerahkan barang, ya sudah selesai tanpa ada ucapan. Tidak terjadi transaksi. Jadi fikih ini luas ya, jangan disempit ya, dibatasi ya oleh satu madzhab ataupun empat madzhab. Ini bisa digali ya ke perbedaan pendapat ulama yang lebih luas ya, begitu. Makanya para ulama kontemporer yang mereka sudah memiliki perangkat-perangkat ijtihad ya, yaitu ya, rata-rata ya di perkumpulan-perkumpulan ya, atau majma' fikih itu di seluruh dunia ya begitu mananya, tidak terpaku di satu mata ya. Waru ma'taru, perkataan apa tadi Ibnu Abdul Bar ya, belum selesai. Ya, jadi para ulama itu ketika menyebut pendapat pasti ada dalil. Nah, itu bisa diteliti gitu. Fain istawat til adil wajib al main mal asbab bima dzakarna bil kitab wa sunnah. Jika dalilnya sama ya maka wajib untuk condong kepada yang lebih dekat, lebih sesuai ya dengan Quran dan Sunnah. Fa dalam yabin dalik wajib tawakuf walam yajuz qat'u illa biyakin. Nah, kalau tidak jelas hal itu, maka wajib tawakuf ya, menangguhkan. Karena tidak boleh mentarjih tanpa ada atau memastikan kecuali dengan yakin. Ya, makanya kan tarjih bila muraji itu nggak boleh masuk akal. Tarjih bila muraji. Tarjih itu harus ada murajihnya. Ya. Alasan yang menguatkannya. Wa rubama antar qaulain qaulain. Nah, terkadang kata beliau ketika misalnya ada dua pendapat nih sama-sama kuat nih, tidak bisa dikuatkan salah satu ya sudahlah, biarkan ya tanpa dipilih ya salah satunya. Jadi artinya memilih yang mana saja dari dua karena dua-duanya kuat gitu ya silakan. Ya, tapi dengan melemahkan yang lain misalnya. Ya, disisakan dua saja yang paling terkuat. Nah, itu juga tarjih tapi disebut tarjih juz'i ya kata beliau. Nah, adapun kalau ada satu pendapat yang kuat, ya jelas ya kekuatannya,
Ya aku sebutkan dengan dalilnya ya yang kuat tersebut, sebutkan siapa yang berpendapatnya. Ya lalu aku isyaratkan kepada perbedaan secara ringkas. Atau kalau misalnya pendapat yang menyalahinya lemah ya, ya maka nggak usah disebutkan. Ada yang berbeda, tapi ini lemah sekali dari dalilnya ya, nggak perlu disebutkan. Ya, karena tidak selayaknya untuk sibuk ya menukilnya ya, kalau memang lemah ya. Kemudian juga beliau berusaha memilih yang lebih kuat itu, yang roji itu ya tidak keluar dari pendapat para ulama terdahulu ya salaf, tapi tadi tidak terpaku di empat mazhab. Jadi tidak membawa perkataan yang baru ya, yang dibuat-buat yang belum ada sebelumnya, yang belum ada salafnya. Gitu. Nah, kemudian kata beliau juga apa tidak terlewat untuk memberi peringatan bahwa ini pilihan-pilihan yang beliau lakukan ya tidak apa namanya latul jimu ahadan ghairi ya tidak mesti ya bagi siapapun. Ya artinya pilihan silakan mau diikuti silakan gitu ya. Karena ya itulah pilihan fikih itu seperti itu. Atau bahkan fatwa juga kan seperti itu pilihan. Silakan mau diikuti ini ataupun misalnya mengikuti yang berbeda dengan pertimbangannya ya silakan. Ya, tapi ini hanya sebagai tawaran, sebagai rekomendasi ya solusi agar ada bisa yang dipilih ya, bisa diamalkan dengan mudah ya begitu. Karena fatwa itu kan ihbar an hukmillah ya bi ghairi ilzam. Mengabarkan tentang hukum Allah tanpa ada kemestian untuk mengikuti itu fatwa, pengertian fatwa. Jadi fatwa itu orang bisa milih. Ya dia mau mengikuti fatwa yang mana, pilihan. Tidak boleh memaksakan. Ya, nah, itu dalam perbedaan pendapat itu begitu. Silakan. Nah, orang misalnya lebih percaya kemana, lebih mengikuti kemana. Nah, tapi tadi harus berusaha ya, jangan asal ambil gitu ya, tapi nggak ada usaha mempertimbangkan. Nah, pertimbangan sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa mempelajari dalil, memilih paham di dalilnya. Nah, kalau orang memang nggak mampu mempelajari dalil ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, nah, dia melihat indikasi gitu ya, tanda-tanda oh ini penjelasannya lebih jelas, ya lebih gamblang gitu ya, lebih dimengerti, misalnya lebih masuk akal dan sebagainya. Dasarnya sumbernya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, kaidah yang dia gunakan jelas. Lalu dia ambil itu. Nah, itu jadi ada melihat gitu ya, mempertimbangkan seperti itu. Jangan taklid buta itu nggak mau tahu sama sekali dalilnya gimana yang penting ikut saja. Nah, itu yang nggak boleh. Setiap orang sesuai kemampuan ya dalam memilih itu. Itu ya. Nah, kata beliau ya, wa in kana ruba yastafid minan madla, barangkali orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mentarjih dia bisa memanfaatkan. Nah, adapun talibul ilmi kata beliau al-qadir yang mampu untuk melakukan tarjih ya memilih yang lebih kuat fainau yakfi anni jama'atu lahu syatatal masalah. Maka cukup baginya saya mengumpulkan beragam masalah ya perbedaan pendapat ya silakan dia melakukan tarjih sendiri falau an yurajjiha ma tabayyana lahu shawabu min ghairi hadrin alaihi. Ya, silakan untuk memilih yang lebih kuat, yang jelas, ya, nampak baginya yang benar, ya tanpa apa namanya menghujatnya ataupun silakan ya. Fa in waqafa ala kalami
Zakiun la yastakwi fal aula bi an yaqul janah dzulli minar rahmah. Jadi kalau misalnya ada orang ternyata dia meneliti ya kembali ternyata berbeda ya pilihannya dengan apa yang beliau sebutkan dalam kitab itu ya silakan itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan ya jangan kemudian menghujatku gitu ya. Ya, wa kullama zada fi kulli marrin bi idznillah azza wa jalla zada rizquhu 'alal mukhalifin alladziina lam yakunu yuriduna ghairal haqqi. Nah, setiap kali orang ya seseorang itu bertambah fikihnya dalam agama Allah, maka kelemah lembutannya bertambah kepada yang berbeda. Begitu. Ya. Karena semua berusaha ya untuk menjalankan agama Allah ini dengan sungguh-sungguh dan hak kita untuk memilih yang terbaik, yang apa untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka itu tadi nggak ada pemaksaan. Nah, dengan metode seperti inilah ya beliau menyusun ya di kebanyakan kitab. Nah, sampai ila kuntu fi awal kitab buyut tertulis apa. Nah, sampai kata beliau di awal-awal kitab buyut, nah, beliau terpaksa harus bepergian, safar. Tapi karena memang sudah mepet untuk menerbitkan kitab ini, akhirnya aku beristirah kepada Allah menyertakan kitab dalam kitab ini ada bahas ya ada karya yang ringkas dalam perdagangan yang diharamkan ya yang ditulis bukan oleh beliau oleh yang lain itu oleh saudara-saudaranya ya saudara seiman Wahabibuna ya Syekh Fuad Siraj ya Hafizahullah. Nah, sedangkan beliau tidak berjalan dengan syaratku ya dalam kitab ini ya dalam menyebutkan perbedaan tarjih di antara pendapat ya walai wama la yudraku kullu la yudraku julluhu yang tidak bisa didapatkan semua ya tidak ditinggalkan sebagian besarnya. Nah, adapun kata beliau penelitian terhadap masalah berdasarkan apa namanya ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya ya dalam metode beliau. Nah, itu butuh kepada kesungguhan yang besar, waktu yang panjang ya, perhatian khusus ya apalagi dalam pembahasan kitab ini banyak permasalahan baru kata beliau. Jadi yang beliau sebutkan tidak hanya masalah klasik, tapi juga ada permasalahan baru kontemporer. Maka pun tu syarat fi hadza fi'lan ya. Ya sungguh aku telah memulai ya dalam hal itu ya. Walaula ma qadarahullah min al-ittira la safat pada an yaqbil al-qari wa dhri. Ya kalaulah Allah tidak mentakdirkan aku terpaksa harus melakukan safar ya aku memohon pembaca bisa menerima udurku ya. Wa ala anni malin min masyatillah fi itmam dzalika. Nah, begitu juga beliau apa namanya berterima kasih dan keikhlasan berdoa kepada siapapun yang membantu beliau. Nah, di sini beliau mengutip apa namanya? Beliau menamakan kitab ini dengan Sahih Fiqh Sunnah wa Tawdi Madzhabil A'immah wa laysa yaduruni wuquf ahli ma'rifah ala madhi min taksir. Ya, maka tidak memadurkan kepadaku ya ketika ada ahli ilmu yang mengetahui ada kekurangan ya wa ma'ritum an-naba'i fi hadzal maidan qasir. Ya, dan kiprahku ya apa namanya pengetahuan mereka bahwa kiprahku dalam perkara ini dalam wilayah ini itu pendek. Falain ukhtiu famanil ladzi usib. Kalau aku salah, ya siapa yang maksum? Tidak ada yang maksum ya, kecuali para rasul, para nabi dan rasul.
Ya, kemudian tadi terakhir belum apa namanya mengutip syair ya. Walakon tu waro arok bida'araj mu'ammilan jabra ma laqaitu min araj fa in lahiktu bihim min ba'di ma sabaqu fa kam li rabbil wara fil nasi min eh, faraj ya. Wa in dalaltu bi kufril ardi munqati'an fama ala a'raji fin nasi min haraj. Ini sangat bagus syairnya. Jadi beliau ingin mengikuti ya berusaha ya dengan kemampuan mengikuti para ulama gitu yang hebat itu gitu ya. Jadi lakukan Ramadan itu waro ar-rokbi harus ya, untuk mengikuti para ulama yang hebat itu di belakang mereka tapi sedangkan kemampuannya kurang gitu ya. Memiliki kecacatan gitu ya. Orang yang cacat gitu ya dalam berjalan dia ingin mengikuti orang-orang hebat ya dengan berharap muamilan jabrul malaka itu benar ya bisa apa namanya bisa mengikuti mereka. Failah itu bim mimba di masa baku ya jika aku kemudian apa namanya sampai ke mereka menghampiri mereka setelah mereka jauh lebih dulu. Ya, fakam lira bil wara fin nasi min farajib. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan gitu ya, jalan keluar. Kalau memang dengan keterbatasanku itu ternyata bisa menyusul mereka. Tapi kalau ternyata malah tersesat di perjalanan ya, indolal tu bikobil adimun kotian fama ala aradi finna. Sebenarnya ya kalau kemudian tersesat ya orang yang cacat itu ya enggak apa punya kecacatan ya itu apa menjadi tidak masalah ya karena dengan keterbatasannya itu. Jadi di sini beliau dengan kemampuan beliau ya ingin mengikuti para ulama itu dengan keterbatasan beliau. Ya, kalaupun ternyata bisa menyusul mereka itu merupakan karunia Allah, memberi kemudahan. Kalaupun ternyata tersesat ya tidak bisa menyusul mereka, ya insya Allah Allah memberikan apa namanya kemaafan ya keuzuran karena keterbatasan tadi. Gitu ya. Nah, jadi itu pengantar beliau ya tentang masalah metode ya. Metode dari penyusunannya kitab beliau. Penulisan kitab ini 8 poin ya. Saya tampilkan poinnya aja biar cepat. Nah, saya bacakan juga secara cepat. Baik, insya Allah masih ada waktu ya kita lanjutkan ke sedikit apa namanya ya itu cukup dulu aja ya karena masih panjang ya. Ini pengantar beliau ya nanti di mukadimah ini juga diberikan penjelasan tentang perkembangan ilmu fikih ya sejak zaman Nabi, sahabat, tabiin ya, tabiin dan seterusnya nanti ke mazhab-mazhab ulama dan tentang masalah takdir diperdalam lagi oleh beliau. Ini sampai di situ dulu ya kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan baik langsung ataupun lewat chat ya.
cukup panjang daripada ini. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Syukron ala itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.